Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dakwah. Bertemu lagi dengan kita, saya Ayu Olivia dan Kak Nana sebagai host podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber bersama Kak Najwa dan juga Kak Naila dan juga Kak Rahman. Nah, podcast kali ini kita akan membahas soal sholat. Pembahasan tentang sholat yang akan dimulai oleh Kak Siti Najwa. Kalau kita bicara soal sholat ya, pasti kita kembali mengingat ada satu peristiwa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada bulan Rajab. Ketika itu setelah Nabi Muhammad ditinggal oleh paman dan istri tercintanya, dan kesan utama yang diambil dari peristiwa tersebut adalah sholat. Yang mana sholat itu sangat begitu penting. Karena apa? Karena perintahnya ini disampaikan bukan melalui wahyu. Karena perintah yang lain itu kan disampaikan melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi beda dengan sholat. Tapi Nabi dipanggil langsung oleh Allah. Lalu Allah merintahkan langsung mengenai sholat kepada Nabi Muhammad. Baik, karena tadi kan sudah disampaikan bahwasanya perintah sholat itu perintah yang sangat penting gitu ya, dibandingkan dengan perintah lainnya. Karena apa? Karena disebabkan perintah itu Allah yang Nabi langsung berperintah kepada. Kira-kira itu kan perintah secara langsung gitu ya, karena itu dimana Nabi Muhammad kan dipanggil. Ada nggak sih dalil dalam Al-Quran juga yang menegaskan bahwasanya perintah sholatnya itu? Kira-kira ada nggak? Kalau untuk ayat mengenai sholat itu ada banyak di dalam Al-Quran berbicara tentang sholat. Salah satunya itu adalah surat Toha ayat 132. Di dalam surat Toha ayat 132 itu isinya sholatlah dan ajaklah keluarga untuk sholat dan bersabarlah. Maksudnya apa sih bersabarlah? Karena kebanyakan orang itu merasa, saya udah sholat nih selama seminggu, selama berbulan-bulan, tapi kok hidup saya gini-gini aja ya. Nah itu bersabarlah gitu. Karena di dalam sholat itu ada tumaninah ya. Tumaninah ini menjadi ruang untuk kita mencari rasa tenang di dalam sholat. Karena kalau kita tidak menggunakan tumaninah ini sebagai ketenangan, mencari ketenangan, pasti kita nggak bakal nemuin makna sholat, kita nggak bakal nemuin makna dalam sholat. Oke, Sobat Dakwah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Najwa bahwasanya selain perintah langsung yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk Allah untuk diperintahkan adanya sholat, itu dijelaskan juga atau ditegaskan juga dalam Al-Qur'annya tadi yang dijelaskan oleh Kak Najwa pada Al-Quran surat Tuhan. Sholat ini tidak hanya diperintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya saja, tapi seluruh Nabi dan Rasul juga beserta kaumnya. Itu juga dimulai dari Nabi Adam sampai akhir kehidupan ini, itu semuanya diperintahkan sholat. Selanjutnya kayaknya untuk manfaat sholat sendiri ya. Dari Kak Naila. Jadi kalau bicara sih manfaat sholat itu ya, mungkin kita harusnya tidak tahu dan paham lah ya. Kita tuh mendirikan sholat apa? Sholat itu wajib ya. Pastinya sholat itu
untuk menumbuhkan dosa. Itu manfaat pertama. Lalu yang kedua pastinya kita sendiri akan merasakan nikmatnya kalau kita melaksanakan gitu. Makanya kita tuh kalau kita rajin sholatnya, kita akan merasakan dampak itu. Entah kita hatinya lapang, kayak semuanya lega, tenang gitu. Ya mungkin itu tadi kan sudah dijelaskan tentang mengenai asal muasalnya gitu, sejarahnya, perintah tentang sholat, terus ayatnya juga, dan juga ada manfaat sholat yang sudah dijelaskan oleh guru kita yaitu Kailan. Nah, saya mau nanya nih ke narasumber yang kece-kece tadi. Ya nggak tahu ya. Satu pertanyaan yang kiranya itu menarik ya. Mungkin nanti dijawab sama Karahma aja ya, karena dari tadi belum ngomong gitu. Boleh. Nah, pertanyaannya itu kadang ya, mungkin ada beberapa orang yang dia itu rasanya kurang baik atau mungkin ya nakal gitu, ya pokoknya dia merasa kayak diri dia tuh buruk gitu, tapi ada kewajiban buat sholat, cuman dia tahu ada kewajiban buat sholat, cuman dia kayak merasa malu aja buat sholat karena dia rasanya saya balas kayak gitulah. Gimana tanggapan kakak? Kayaknya persoalannya itu banyak banget gak sih? Sering terjadi. Tuh, karena dia merasa nakal dan merasa gak pantas, jadinya dia malah nggak sholat sekalian. Ya. Karena ngerasa gak pantas. Padahal seperti yang kita tahu kan, sholat itu apakah itu kewajiban, dan itu tuh pertanda kalau misalnya kalau kita tuh namanya Allah loh, kita tuh punya Tuhan itu Allah itu sebagai bidang. Nah, makanya kita harus sholat, dan senakal apapun ya sholat itu wajib guys. Wajib ya, wajib sholat semua. Terus dan seperti yang kita tahu, perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Betul banget. Dan koreksi kalau misalnya aku salah, aku pernah baca ayat atau hadis gitu yang bilang kalau misalnya dan seluruh alam semesta bertasbih kepadamu. Nah, nanti alam semesta itu meliputi matahari dan planet-planet lain dan langit dan yang lainnya kan. Nah, kayak kita tuh kayak bukan siapa-siapa sih kalau misalnya kita sampai dia sholat gitu. Kan kalau misalnya nih matahari dipademin ya sama Allah, itu kan penting banget kan, yang penting aja sholat gitu, hal-hal penting aja sholat, apalagi kita gawe yang bukan siapa-siapa itu kan sholat gitu. Kita dengan tetangga sholat tuh udah kesannya sombong gitu ya. Kita sadar kita nakal, tapi kita nggak sholat Ibaratnya mandilah kita, bukan mandi karena kita bersih, tapi mandilah ketika kita kotor. Jadi kalau kita merasa kotor, kita merasa banyak dosa, ya sholat buat membersihin itu sebenarnya. Apalagi kita sebagai hamba, kita nggak membutuhkan Allah kan, ya. Allah tuh tetap mulia meskipun kita nggak sholat. Iya, kita yang butuh Allah, kita segala hal yang di dunia itu kita diberi sama Allah, kita nggak dikasih nafas, masa kita disuruh sholatin merokok aja, kita nggak bisa sih. Bukan berarti Allah itu butuh sholat kita ya. Tapi kita yang Sangat luar biasa jawabannya ya guys. Ngajarin kita buat sholat itu jangan nunggu baik, iya, waktu luang. Tapi kita itu dalam sholat juga healing, sebutan dan sholat itu healing guys. Jadi waktunya kita sholat itu istirahat kita, menenangkan jiwa ya. Oke, Sobat Akuan, tadi sudah disampaikan jawaban yang sangat keren bahwasanya kita nggak harus nggak baik terus
tiba-tiba nggak sholat. Jadi kita baik ataupun nggak baik, kita wajib sholat, karena ya sholat itu udah menjadi kewajiban kita gitu. Sholat itu ibaratnya kalau ibaratkan apa ya, ya fondasi itu ya tiangnya kalau diibaratkan rumah itu sholat ya tiangnya gitu. Rumah berdiri tanpa tiang itu bakal roboh gitu. Ya kita udah melaksanain misalkan zakat, puasa, tapi kalau kan sholat kan kayak masih kurang gitu kan gitu. Jadi satu-satunya apa ya, ibadah yang paling apa ya, yang paling penting gitu, karena kan ketika nanti di akhirat juga nanti yang pertama bisa itu kan sholat ya. Aku ini zaman aku SD, aku dapat guru yang sering Jumat ngimamin kita buat sholat, dan aku selalu bilang ke makmumnya, ingat bayangkan kalau ini tuh buat anak kita. Jadi kita seakan-akan di boleh baik kan? ya, Slow loh. bayangkan kalau besok udah kiamat, besok kita nggak ada lagi. Jadi beliau kan menyuruh kita untuk ayo khusyuk sholatnya, berserah diri sama Allah banget. Seperti itu. Dan itu aku terapin jauh sampai sekarang ya. Aduh, aku takutnya gitu. Aku takutnya besok aku gak ada lagi gitu. Kayak menjadi motivasi ya buat kita, takutnya misalkan kayak itu kan jadi yang tahu gitu ya, jadi itu jadi pegangan untuk kita gitu. Kalau kita orang lagi malas sholat, takut ya nanti besok nggak ada kenapa-napa gitu, jadi sholat. Dan kalian tahu gak sih di dalam sholat ini sudah ada 5 rukun Islam. Ya, di dalam satu sholat ini kita isinya ada 5 rukun Islam. Ya, semuanya masuk dalam sholat. Yang pertama syahadat. Di dalam sholat itu kan kita membaca syahadat ya ketika tahiyat. Lalu ada juga puasa. Karena kita ketika sholat juga nggak makan, nggak minum gitu kan. Kalau kita makan minum, sholatnya bakal batal gitu. Terus juga ada zakat. Zakatnya zakat seperti apa sih? Kita tuh menyisihkan waktu kita untuk Allah, menyisihkan sebagian waktu, bahkan sedikit waktu sholat. Lalu haji, apa hubungannya sama haji? Itu kita sama-sama memfokuskan diri kita ke akhirat. Oke sobat dakwah, mungkin closing statement dari podcast kali ini itu kayak sholat itu walaupun kita senakal-nakalnya kita dalam kehidupan sehari-hari tetaplah sholat, karena sholat itu jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk sholat. Mungkin ada dari Nasir. Udah disebut Mungkin dari Karahma. Ya, aku kita inilah sadar diri bahwa jangan sholat kita di sholat kita. Kalau menunggu kita Sholatkan, sholatlah sebelum disolatkan. Itu ya, ya nggak kalah. mungkin dari Karahma ada Karahma. Jangan lupa sholat ya guys, sesibuk apapun kamu dan sesibuk apapun kamu hidup di dunia, karena perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki dunia kan? Dunia hidup. Ya mungkin dari aku sendiri penutup ya udah jangan lupa sholat aja guys. Jangan lupa sholat ya, maksudnya ya walaupun belum baik, terus walaupun kayak sholat kita masih belum tepat waktu, sholat kita masih berantakan, gak apa-apa, yang penting kita sholat aja sebagai ya penghambaan kita. Yang penting jangan lupa sholat buat sobat dakwah. Mungkin cukup sekian podcast hari ini sobat dakwah, jangan lupa pastikan podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.